Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin teman-temannya. Silakan, Satria. Baik, teman-teman beserta guru, sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa selesai. Ya. Oke, selanjutnya saya akan mengecek dulu kehadiran anak-anak semua. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Ada yang keluar bertanding? Sudah Pak. Ada. Oke, alhamdulillah. Silakan naikkan dulu buku-bukunya, buku tulis dengan HP. Kalau ada yang mau laptop kan lebih bagus. Silakan. Buku, pulpen, silakan dinaikkan. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, terlebih dahulu saya minta dulu anak untuk saya mau dengarkan. Masih ingat pembelajaran kemarin tentang bentuk-bentuk konflik sosial? Masih? Keterkaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang dampak, ya. Jadi dampak itu pasti ada negatif, ada positif. Betul. Ada positif dan ada negatif. Pasti itu. Ya, jadi mungkin dari segi pandangan manusia kita kurang, tapi ternyata Tuhan memberikan kita kelebihan masing-masing. Karena tidak mungkin semuanya, tidak ada kekurangan kan? Ya. Nah, makanya hari ini kita akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari konflik itu sendiri. Ya, saya mau stand up komedi. Jadi unik dari bapak ini. Nah, korupsi terjadi di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang, ya. Di Indonesia saking parahnya, waktu juga dikorupsi. Jangan korupsi waktu. Tunggu Pak, jalan Pak ini. Padahal dia mandi belum di. Siapa biasa begitu? Yang bilang. Saya. Ya, pelajaran kita bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) dengan metode diskusi kelompok. Jadi sebentar kita akan diskusi. Penugasan dan presentasi kelompok dengan menggunakan LKPD. Nanti Bapak akan bagikan LKPD kepada kalian, ya, lembar kerja peserta didik. Peserta didik mampu mengidentifikasi dampak terjadi yang menewaskan ratusan orang, sampai evaluasi dan coba dijelaskan dulu Pak Diman. Maksudnya itu gimana? Presiden Joko Widodo menginstruksikan Liga 1 2022-2023 untuk dihentikan sementara akibat insiden Stadion Kanjuruhan malam. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Dari video tersebut, saya juga mendapat ada dampak positifnya. Yang pertama, diharapkan itu supporter semua Pak bisa jadi lebih dewasa. Yang kedua, dibenahinya stadion tersebut. Oke, sudah nonton video. Selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan kelompok kemarin yang saya sudah bagikan. Bintang di kelompok 1 bergabung sama temannya. Diva kelompok 2 gabung di bintang ke sini. Bentuk anunya, bangkunya atau di bangkunya. Bagaimana supaya sedangkan kalian dalam balik. Ya, posen di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugasnya saya minta yang kemarin ya. Jadi silakan didiskusikan sama temannya mengenai tugas
yang minggu lalu. Tapi kalau kemarin kan saya sudah cari artikel. Saya mau kalian tuangkan dalam bentuk media Canva. Silakan buka di HP, tulis di Google media Canva. Nanti kalian buat ke dalam situ. Ya. Kita di situ ada KPD-nya ya. Jadi kalian bisa mengerjakan melalui media Canva ya. Jadi artikel apa kita ambil kan? Nomor 4, dampak negatif konflik sosial. Apa linknya itu? Krisis ini judulnya, krisis moral praktek korupsi. Ya. Ada yang sudah kelompoknya masukkan dalam Canva? Saya Pak. Oke, Saya kirim. sudah dikirim. Ya. Kalau sudah langsung kirim kembali ke saya. Ya. Jadi kita menentukan dulu siapa yang akan naik presentasi. Nah, melalui apa tadi nextnya? Domikado. Oke, dari kelompok 1 dulu. Silakan berdiri semua, 4 orang. Saling pegangan tangan. Ini untuk menentukan siapa yang naik presentasi ya. Begini, bapak begini. Lu pilih ini, tapi jangan sedikit tangannya ke bawah. Ya, oke. Sudah, oke. Tahu lagunya? Hah? Tahu Gilbert? Bintang? Mau saya tahu? Sambil menyanyi kan? Dimulai. Mulai dari Gilbert. Do, Mika, do, Mika, do, SK, do, sim. Do kan kalau sim. Do kan di sini. Sim. One. Kalau ya, kalau yang naik presentasi sampai apa? Mulai ya. Ini contoh ya. Bentar, jadi jelas ya. Jadi kelompok 1 Gilbert, kelompok 2 Yunan, kelompok 3 Mulki, kelompok 4 Austral. Oke. Bisa kita mulai? Perhatikan. Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 akan memberikan hasil identifikasi perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Akhirnya media sosial pendidikan dalam masyarakat mengalami pergeseran budaya Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur, suku, ras, dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial dari berbagai kalangan dan usia. Ya, Mulki ya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Untuk kelompok 1, setujukah Anda dengan penggunaan atau dengan adanya media sosial, di mana seperti yang kita lihat kebanyakan dari media sosial ini hanya mengakibatkan hal-hal yang Bagus. Teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelas saya setuju. Kenapa? Karena media sosial ini jika digunakan dengan baik, maka akan sangat banyak sekali manfaatnya. Tadi sudah dibacakan oleh perwakilan kelompok kami mengenai dampak positifnya ya. Tapi saya akan coba tambahkan. Saya masih teringat kisah dari Pak Saiful yang pernah menceritakan pengalaman hidupnya, di mana beliau mengatakan bahwa andai bukan karena aplikasi online. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan turun Gilbert. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Nah, silakan. Ini dia presentasi kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan identifikasi artikel dari kelompok 2. Pertama, artikel tersebut menjelaskan dulu tentang pengertian konflik, di mana konflik berasal dari kata kerja lain yaitu konflik, yang artinya saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau kelompok, di mana salah satu pihak berusaha untuk Kami dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu kenapa dalam artikel tersebut atau penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dengan adanya konflik itu bisa meningkatkan hasil. Siapa lagi? Siapa lagi? Maaf,
Hikmah. Oke, Hikmah silakan. Oke, jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena konflik apabila mampu diatur dengan baik, apalagi Pegadaian ini adalah sebuah perusahaan yang lumayan besar, pasti akan banyak konflik yang terjadi. Tapi, ya itu dia kuncinya, konflik harus diatur dengan sedemikian rupa. Artinya, semua yang berkonflik atas dasar ingin memajukan perusahaan ke arah yang lebih baik. Nah, ini dia artikel dari kelompok 3. Silakan. Baik, saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang dampak negatif konflik. Konflik khususnya yang berbentuk kekerasan telah menjadi kajian banyak ahli psikologi, terutama dalam kaitannya dengan aspek internal manusia. Sigmund Freud misalnya memandang kekerasan sebagai bentuk konflik atau pengguguran dorongan libidinal yang bersifat dasyariah dalam perspektif negatif. Konflik antar umat beragama dan antar agama di Indonesia tampaknya terus menjadi ancaman. Jadi pertanyaan saya yaitu dengan masyarakat kita yang multikultural, tidak hanya agama, melainkan ada juga ras, agama, budaya, sosial, serta politik dan sebagainya. Jadi menurut pemateri, langkah apa yang harus dimiliki agar masyarakat kita terhindar dari konflik sosial yang bersifat negatif? Ya, silakan. Juga saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia memerlukan sosialisasi dengan orang lain. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, melakukan segala sesuatunya sendiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau artikel kelompok 4. Artikel ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pada krisis moral, praktik korupsi, dana bantuan sosial COVID-19 oleh Mansos. Sebagai masyarakat yang hanya bisa membaca, menyimak, dan berkomentar negatif atau kasus korupsi yang dialami bukan hanya pada dana bansos COVID. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Korupsi masih menjadi masalah yang kompleks di banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan indeks. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini ada beberapa. Yang pertama yaitu dampak positif dari masalah konflik. Yang pertama, menguatkan solidaritas antar individu atau kelompok. Konflik itu tidak bisa dihilangkan ya. Jadi saya Bapak sedikit menyimpulkan ya dari hasil pertemuan kita hari ini bahwa konflik itu tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan kita. Mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu pasti kita alami konflik. Tapi terkadang kita tidak sadari. Evaluasi, kita apresiasi dulu kelompok yang aktif hari ini. Kalian sudah terima kasih. Evaluasi, ada di LKPD yang saya sudah bagikan. Silakan dikerjakan lagi melalui LKPD. Ya, ada 5 nomor soal, silakan dijawab. Setelah itu kirim kembali ke saya. Nanti saya akan memberikan penegasan-penegasan dari pertanyaan tersebut. Kita jawab bersama ya. Ya. Oke. Nomor 1. Apa soalnya? Konflik positif. Nah, apa itu konflik positif? Siapa bisa? Nah, Hikmah. Konflik positif, konflik positif atau konflik merupakan konflik yang terjadi di masyarakat yang dapat. Kelompok 1 materinya tentang mediasi dan arbitrasi. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita